Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Rusnawati. Kali ini kita dalam playlist BICEP, Biologi Cepat. Kali ini kita akan membahas pembelahan sel tidak langsung. Yang pertama yaitu secara mitosis. Mitosis terjadi dalam dua tahap. Yang pertama adalah interfase atau masa persiapan. Pada fase persiapan ini, sel akan mengumpulkan energi untuk tumbuh, kemudian terjadi replikasi DNA, menghasilkan protein, serta membentuk organel sel di dalam sitoplasma. Interfase dibagi menjadi 3 subfase. Yang pertama fase G1 atau gap 1, di mana sel mengalami pertumbuhan sehingga tampak lebih besar. Selanjutnya fase S atau fase sintesis, terjadi sintesis dan replikasi DNA. Selanjutnya adalah fase G2 atau gap 2, di mana terjadi pertumbuhan lagi dan terbentuk organel-organel sel, sehingga setiap sel siap untuk membelah. Setelah melalui fase persiapan atau interfase, kemudian lanjut ke tahap 2 dalam mitosis, yaitu fase mitotik atau fase M, yang kemudian nanti diikuti oleh fase sitokinesis. Setelah melewati fase interfase, kemudian masuk pada fase profase, di mana benang kromatin mulai tergulung menjadi padat, rapat, pendek, dan menebal. Anak inti kemudian menghilang sehingga tidak terjadi lagi transkripsi DNA yang membentuk RNA. Fase selanjutnya adalah metafase. Kromosom bergerak dan berjajar di tengah sel yang disebut bidang ekuator atau lempeng metafase. Selanjutnya adalah fase anafase, di mana masing-masing kromatid bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Kemudian masuk ke fase telofase, di mana terbentuk anak inti pada kedua kutub sel. Kemudian kromosom di kedua kutub mulai membuka kumparannya dan berubah kembali menjadi benang-benang kromatin yang longgar. Fase sitokinesis. Pada fase ini, pembelahan sitoplasma diikuti dengan pembentukan sekat yang memisahkan kedua bagian sel sehingga terbentuk dua sel anak. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan. Dan kita akan bertemu kembali di video-video selanjutnya. Tetap semangat! Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa, kalian tahu kan apa yang harus dilakukan agar saya menjadi lebih semangat untuk membuat konten video pembelajaran selanjutnya. Dah!